Australia memajukan teknologi baterai besar untuk membentuk ulang penyimpanan dan penyaluran daya di seluruh wilayah. Baterai aliran besi diuji dalam skala jaringan oleh perusahaan energi Australia sebagai alternatif yang tahan lama dan berbiaya rendah untuk sistem litium. Baterai ini menggunakan dua tangki elektrolit cair yang bersirkulasi melalui tumpukan sel pusat untuk menyimpan dan melepaskan energi. Berbeda dengan baterai lithium-ion, baterai ini tidak cepat rusak, sehingga cocok untuk siklus pengisian dan pengosongan harian selama bertahun-tahun. Dengan menggabungkan bahan baku yang melimpah dengan manajemen energi yang fleksibel, Australia membangun sistem penyimpanan energi untuk menstabilkan sumber energi terbarukan seperti matahari dan angin di seluruh lanskapnya. Baterai aliran besi mengalirkan dua elektrolit cair terpisah melalui sel reaksi pusat tempat energi disimpan atau dilepaskan. Salah satu elektrolit mengandung besi dalam bentuk tereduksi, yang lainnya mengandung besi dalam bentuk teroksidasi. Cairan ini dipompa dari tangki eksternal melalui membran yang memungkinkan pertukaran ionik tanpa mencampur cairan. Selama pengisian, energi listrik mengubah keadaan kimia ion besi. Selama pengosongan, reaksi berbalik dan listrik mengalir ke jaringan. Sistem ini memisahkan penyimpanan energi dari penyaluran daya, menawarkan fleksibilitas dalam desain baterai. Baterai aliran besi tidak menyimpan energi dalam material yang tetap. Energi disimpan secara kimiawi dalam larutan elektrolit. Total penyimpanan energi bergantung pada ukuran tangki elektrolit, bukan luas permukaan elektroda. Keluaran daya bergantung pada ukuran dan jumlah sel reaksi. Perancang dapat menskalakan kapasitas energi dan keluaran secara independen. Sebuah sistem menyimpan lebih banyak energi dengan memperluas tangki sambil mempertahankan jumlah sel yang sama. Setiap sel reaksi punya dua bagian yang dipisahkan oleh membran yang cuma bisa dilewati ion tertentu. Elektroda ada di kedua sisi membran, dan pompa mengalirkan cairan elektrolit melewati permukaan ini. Saat reaksi redoks, elektron dilepaskan atau diserap, tergantung lagi diisi atau dikosongkan. Membran ini cuma ngizinin ion-ion tertentu lewat, biar cairannya nggak kecampur. Ini ngejaga keseimbangan kimia dan efisiensi sistem biar stabil terus walau dipakai berkali-kali. Besi cocok buat proses ini karena tingkat oksidasinya stabil dan harganya murah. Salah satu kekuatan utama baterai aliran besi adalah daya tahannya. Karena reaksi kimia terjadi dalam bentuk cair, bukan padat, tekanan mekanis pada komponen baterai sangat kecil. Ini mengurangi keausan, memungkinkan sistem bertahan hingga puluhan ribu siklus tanpa penurunan yang berarti. Cairan elektrolit dapat digunakan kembali selama bertahun-tahun, dan sel reaksi hanya membutuhkan sedikit perawatan. Tidak seperti baterai lithium-ion yang menurun dengan setiap siklus pengisian daya, baterai aliran besi mempertahankan kapasitas dan kinerjanya seiring waktu. Ini menjadikannya ideal untuk operasi jaringan harian di mana keandalan sangat penting. Manajemen termal pada baterai aliran besi relatif mudah. Reaksi kimianya tidak menghasilkan panas yang hebat, jadi sistem pendinginnya bisa lebih sederhana dan lebih hemat energi daripada yang dibutuhkan untuk sistem litium. Elektrolit cairnya berfungsi sebagai penyerap panas alami, menyebarkan suhu secara merata ke seluruh sistem. Ini menghilangkan risiko panas berlebih di satu tempat, yang bisa merusak komponen atau mengurangi efisiensi. Di lingkungan bersuhu tinggi, seperti di beberapa bagian Australia, fitur ini memberikan keuntungan operasional yang signifikan. Tidak adanya titik panas termal meningkat keamanan dan mengurangi biaya infrastruktur pendukung. Keamanan adalah area di mana baterai aliran besi sangat unggul. Cairan elektrolitnya tidak mudah terbakar dan stabil secara kimiawi, mengurangi risiko kebakaran atau ledakan. Ini berbeda dengan sistem berbasis litium, yang memerlukan kontrol keamanan yang ketat karena risiko pelarian termal. Jika terjadi kerusakan atau kebocoran, elektrolit besi tidak melepaskan gas berbahaya atau terbakar. Ini membuat teknologi ini sangat cocok untuk digunakan di dekat area perumahan, sekolah, dan infrastruktur publik. Ini juga menyederhanakan perizinan dan mengurangi biaya asuransi untuk instalasi energi skala besar. Fitur-fitur ini membuat sistem aliran besi lebih diterima oleh masyarakat dan regulator. Baterai aliran besi dipantau dan dikendalikan melalui sistem perangkat lunak pintar.
Sistem kendali ini mengatur siklus pengisian dan pengosongan, melacak tingkat cairan, dan memantau kondisi sel reaksi dan pompa. Mereka mengoptimalkan kinerja berdasarkan kondisi pasar listrik, perakiraan cuaca, atau permintaan jaringan. Sistem ini menyimpan kelebihan tenaga surya di siang hari dan melepaskannya di malam hari saat permintaan meningkat. Integrasi dengan platform manajemen energi memungkinkan operator untuk melakukan penyesuaian secara real-time. Koordinasi digital memastikan sistem baterai berjalan efisien dan memenuhi target penyaluran energi tanpa campur tangan manual. Pompa dan sistem penanganan cairan sangat penting untuk fungsi baterai aliran besi. Pompa industri berperforma tinggi memindahkan cairan elektrolit dari tangki penyimpanan ke sel reaksi dan kembali. Pompa ini beroperasi terus-menerus dan menangani cairan korosif tanpa kegagalan. Katup dan sensor mengatur laju aliran dan tekanan untuk menjaga keseimbangan sistem. Insinyur merancang komponen untuk redundansi dan masa pakai yang panjang, menggunakan bahan yang tahan korosi dan aus. Pengoperasian loop cairan yang lancar sangat penting agar baterai dapat mengisi dan mengosongkan daya secara konsisten dan aman seiring waktu. Pemasangan dan pemeliharaan baterai aliran besi itu mudah dibandingkan dengan sistem penyimpanan energi lainnya. Desain modularnya memudahkan pengangkutan dan perakitan. Tangki elektrolit, sel reaksi, dan sistem pompa dipasang dalam kontainer pengiriman standar atau wadah khusus di dekat ladang surya atau angin. Perawatan rutinnya meliputi pemeriksaan kadar cairan, pemeriksaan kinerja pompa, dan verifikasi integritas membran. Dengan masa pakai yang panjang dan keausan yang rendah, sistem ini membutuhkan lebih sedikit intervensi daripada baterai berbasis litium. Ini mengurangi biaya tenaga kerja dan meminimalkan waktu henti sistem, sehingga baterai aliran besi menarik untuk penerapan skala utilitas. Baterai aliran besi bisa menjadi bagian dari ekosistem energi terdesentralisasi. Rumah, bisnis, dan fasilitas umum mengoperasikan unit penyimpanan yang terhubung ke jaringan pintar bersama. Baterai lokal berkomunikasi secara nirkabel untuk menyeimbangkan beban energi di seluruh lingkungan. Secara otomatis menggeser daya ke tempat yang paling dibutuhkan. Di daerah pedesaan atau terpencil, sistem aliran besi kecil berpasangan dengan instalasi surya atau angin untuk menyediakan listrik off-grid secara terus-menerus. Versi masa depan mungkin akan menggabungkan membran pembersih otomatis atau sistem penyeimbang cairan otomatis, memungkinkan pengoperasian selama bertahun-tahun dengan perawatan atau intervensi teknis yang minimal. Jika pengujian saat ini membuahkan hasil positif, Australia mungkin menjadi salah satu negara pertama yang menggunakan baterai aliran besi di seluruh jaringan regional. Baterai ini berfungsi sebagai cadangan jangka panjang untuk pembangkit listrik tenaga surya, menyediakan penyimpanan semalam untuk area perumahan, dan mendukung komunitas pedesaan terpencil tanpa bergantung pada generator bahan bakar fosil. Di masa depan, versi seluler mungkin digunakan selama keadaan darurat atau acara besar untuk menstabilkan permintaan lokal. Dengan masa pakai yang panjang, ketahanan terhadap api, dan kebutuhan perawatan yang sederhana, baterai aliran besi menawarkan fondasi yang dapat diandalkan untuk sistem energi masa depan. Terima kasih banyak sudah menonton. Silakan suka dan berlangganan.